Demi mahar 750 juta, aku rela dinikahi pria Afrika kekar berotot dan melupakan semua mimpiku. Kupikir aku sanggup menahan semuanya demi keluargaku. Aku sudah siap menerima nasibku saat ia mendekatiku di kamar pengantin. Tapi di malam pertama itu, aku tak kuat lagi karena namaku Putri. Putri Rahayu lebih tepatnya, meski sejujurnya tak banyak nuansa rahayu atau sejahtera dalam kehidupanku selama 24 tahun ini. Usiaku mungkin terdengar muda bagi orang-orang di kota, usia di mana mereka sibuk mengejar karier atau merencanakan pernikahan impian. Bagiku usia 24 tahun terasa seperti sebuah beban berat yang menekan pundak, recordome setiap fajar menyingsing akan tanggung jawab yang tak sepadan dengan kemampuanku. Aku tinggal di sebuah desa kecil di sudut Jawa Timur, di mana musim kemarau terasa lebih panjang dari seharusnya. Tanah-tanah merekah seperti urat nadi yang kering, dan debu beterbangan menjadi kawan sehari-hari. Rumah kami tak lebih dari bilik papan sederhana, di mana suara batuk bapak seolah menjadi musik latar yang tak pernah berhenti. Bapak, pahlawanku yang dulu gagah perkasa dengan cangkul di bahunya, kini hanya bisa terbaring lemah di atas amben bambu. Paru-parunya tak lagi kuat, kata dokter di puskesmas kecamatan. Setiap tarikan napasnya terdengar berat. Dan setiap batuknya seperti sayatan belati di hatiku, dan hati ibu dan ibu adalah pilar terakhir keluarga kami. Wanita dengan gurat-gurat kelelahan yang terukir jelas di wajahnya, namun selalu berusaha memasang senyum tegar untukku. Sejak bapak tak lagi bisa bekerja, ibulah yang menjadi tulang punggung, berjualan sayur seadanya di pasar desa. Tangannya yang dulu halus kini kasar dan kapalan, bukti dari kerja kerasnya dari sebelum matahari terbit hingga senja tiba. Aku membatu nyandal tunen. Setelah lulus SMA, ijazahku hanya berakhir di dalam lemari kayu yang sudah lapuk. Harapan untuk kuliah terkubur dalam-dalam bersama dengan mimpi-mimpi lainnya. Kini, duniaku adalah pasar becek yang berbau aneka rupa, membantu ibu menimbang kangkung dan melayani para tetangga yang membeli cabai. Masalah terbesarnya adalah uang, kata yang selalu terasa getir saat diucapkan. Pendapatan ibu dari pasar hanya cukup untuk makan hari itu, terkadang malah kurang. Sementara itu, daftar utang di warung Bilastri semakin panjang, dan yang paling memberatkan adalah obat-obatan bapak. Obat itu mahal, dan tanpanya, batuk bapak akan semakin parah. Seringkali aku melihat ibu hanya makan dengan nasi dan garam, beralasan sudah kenyang, agar porsi lauk yang sedikit bisa kumakan atau disimpan untuk bapak. Melihat itu, nasi yang kutelan terasa seperti butiran pasir yang mengganjal di kerongkongan. Aku merasa tak berguna, menjadi beban tambahan di tengah kesulitan yang sudah melilit kami seperti ular sanca sore itu. Saat aku sedang duduk termenung di teras, melipat daun pisang untuk pembungkus dagangan esok hari, Rina, sahabatku sejak kecil, datang dengan napas terengah-engah. Wajahnya berseri-seri sambil menyodorkan ponsel pintarnya yang layarnya sudah sedikit retak. "Put, lihat ini Put," serunya heboh. Aku menatap layar ponsel itu dengan malas. Sebuah unggahan di media sosial di grup lowongan kerja. Mataku menyipit membaca tulisan yang tertera di sana. Dibutuhkan asisten rumah tangga. Lokasi, villa mewah di kawasan Puncak, Jawa Barat. Syarat, wanita, jujur, rajin. Gaji sangat menarik. Disediakan tempat tinggal dan makan. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Puncak, Jawa Barat? Tempat yang rasanya seperti di belahan dunia lain bagiku. Villa mewah? Aku bahkan tak bisa membayangkan seperti apa bentuknya. Ini serius, Rin? Tanyaku ragu. Suaraku terdengar serak. Jauh sekali. Aku takutnya ini penipuan. Zaman sekarang banyak modus seperti itu. Kata yang mengunggah sih ini asli, Put. Pemiliknya orang asing, makanya berani kasih gaji besar. Kamu kan rajin, jujur lagi. Coba saja telepon dulu, bujuk Rina. Aku terdiam, menatap deretan angka nomor telepon yang tertera di layar. Di satu sisi, ketakutan yang luar biasa menjalari hatiku. Pergi sendirian ke tempat asing. Bekerja untuk orang yang tak kukenal sama sekali. Bagaimana jika aku dijual? Bagaimana jika aku diperlakukan tidak baik? Tapi di sisi lain, sebuah bayangan melintas di benakku. Wajah ibu yang tersenyum lega, tumpukan obat bapak yang terbeli lunas, dan buku utang Bilastri yang sudah dicoret. Tiba-tiba, dari dalam rumah, terdengar lagi suara batuk bapak yang panjang dan menyayat. Suara itu seperti cambuk yang melecut semua keraguanku. Ketakutanku akan hal yang tidak diketahui terasa begitu kecil jika dibandingkan dengan ketakutanku melihat orang tuaku menderita lebih lama lagi. Dengan tangan gemetar, aku meminta Rina mengirimkan gambar lowongan itu ke ponselku yang sudah butut. Malam itu aku tidak bisa tidur.
Aku memandangi wajah bapak yang terlelap dalam tidurnya yang gelisah. Lalu beralih ke wajah ibu yang tertidur kelelahan di sampingnya. Tekadku mengeras. Aku harus mencoba. Demi mereka, aku harus berani mengambil risiko ini. Entah apa yang menantiku di sana. Aku hanya bisa berdoa ini adalah jalan keluar yang dikirimkan Tuhan. Bukan gerbang menuju masalah yang lebih besar. Keputusanku sudah bulat. Seperti batu yang kulempar ke dalam sumur. Tenggelam tanpa bisa kuambil kembali. 2 hari setelah panggilan telepon singkat yang memastikan aku diterima bekerja, aku berdiri di depan pintu rumah dengan sebuah tas kain usang di tangan. Ibu memelukku erat, lebih erat dari biasanya. Aku bisa merasakan tubuhnya yang kurus bergetar menahan tangis. Ia menyelipkan beberapa lembar uang ribuan yang sudah lecek ke dalam genggamanku. Untuk jajan di jalan enduk, bisiknya lirih, seolah memberikan semua yang ia punya. Bapak, dengan sisa tenaganya, bangkit duduk dari ambennya. Ia tidak banyak bicara, hanya menatapku dengan mata yang berkaca-kaca dan mengangguk pelan, sebuah restu bisu yang terasa lebih berat dari ribuan kata. Perjalanan dengan bus ekonomi adalah sebuah perjalanan panjang melintasi dunia yang belum pernah kujamah. Dari panasnya debu tanah Jawa Timur, bus membawaku melintasi kota-kota yang riuh, sawah-sawah yang menghijau pekat, hingga akhirnya mulai menanjak memasuki kawasan puncak. Hawa dingin yang menusuk tulang menjadi hal pertama yang menyambutku. Sangat kontras dengan udara panas yang biasa membakar kulitku di desa. Aku mengeratkan jaket tipis satu-satunya yang kubawa. Merasa seperti orang asing yang salah kostum. Di sekelilingku, mobil-mobil mewah berlalu lalang, dan bangunan-bangunan megah berdiri angkuh. Aku semakin merasa kecil, sebutir debu dari desa yang terbawa angin ke sebuah negeri antah berantah. Dengan berbekal alamat yang tertulis di secarik kertas, aku melanjutkan perjalanan dengan angkutan umum yang membawaku ke jalanan yang lebih kecil dan sepi. Hingga akhirnya, sang sopir menunjuk ke sebuah gerbang tinggi berwarna hitam yang menjulang di hadapanku. "Itu alamatnya, Nang," katanya. Jantungku seakan berhenti berdetak. Ini bukan sekadar gerbang. Ini adalah sebuah benteng. Tingginya mungkin 3 kali tinggi badanku. Terbuat dari besi tempayang kokoh. Di atasnya dihiasi ukiran-ukiran rumit yang tak ku mengerti maknanya. Di baliknya, aku bisa mengintip sebuah taman yang luar biasa luas dan hijau. Lebih mirip lapangan golf mini daripada halaman rumah. Aku menekan bel di samping gerbang dengan jari gemetar. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, gerbang itu berderit dan terbuka secara otomatis. Perlahan-lahan, seolah mempersilakanku masuk ke dunia lain. Dengan langkah ragu, aku berjalan menyusuri jalan setapak dari batu alam yang membelah taman. Udaranya segar, dipenuhi aroma bunga-bunga yang tak kukenali namanya. Dan di ujung jalan itu berdirilah bangunan utama. Sebuah villa modern yang didominasi kaca dan kayu. Begitu besar dan megah hingga membuatku pusing. Rasanya seperti sedang menatap sebuah istana dari negeri dongeng. Benar-benar sebuah villa di atas awan, jauh dari jangkauan impianku sekalipun. Saat aku tiba di depan pintu utama yang terbuat dari kayu jati solid, pintu itu terbuka, dan sesosok tubuh tinggi besar muncul, memenuhi seluruh bingkai pintu, menghalangi cahaya matahari di belakangnya. Aku mendongak, dan napasku tercekat di tenggorokan. Dia, pria Afrika itu, Tuan Paul. Semua cerita seram yang pernah kudengar tentang orang asing, semua prasangka buruk yang terpendam di benakku, semuanya meledak dalam satu momen. Posturnya menjulang tinggi, mungkin hampir 2 meter. Bahunya lebar dan kokoh, lengannya berotot. Kulitnya gelap legam, berkilat di bawah cahaya matahari puncak yang lembut. Tapi yang paling membuatku membeku adalah tatapan matanya. Tajam, dalam seperti sumur tak berdasar, menatap lurus ke arahku, seolah bisa menembus hingga ke dasar jiwaku. Aku mundur selangkah secara refleks, tanganku mencengkeram erat tali tasku. Rasa takut yang murni dan primitif menjalari seluruh tubuhku. Ingin rasanya aku berbalik, berlari secepat mungkin meninggalkan tempat ini, dan tidak pernah menoleh ke belakang. Namun, saat bibir pria itu terbuka, yang keluar bukanlah suara menggelegar yang kubayangkan. Yang terdengar adalah suara bariton yang tenang, dalam, dan yang paling mengejutkan, fasih berbahasa Indonesia. "Selamat datang. Anda pasti Putri Rahayu." Kalimat itu diucapkan tanpa aksen yang aneh, membuat ketakutanku sedikit mengendur, meski kewaspadaanku masih di level tertinggi. Aku hanya bisa mengangguk kaku, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. "Saya Tuan Paul," lanjutnya, masih dengan nada profesional. "Saya harap perjalanan Anda lancar. Mari silakan masuk." Ia menyingkir dari pintu, memberiku jalan. Aku melangkah masuk dengan ragu.
Melewati ambang pintu itu, terasa seperti melewati sebuah gerbang takdir. Udara di dalam villa terasa hangat dan nyaman. Hanya ada 2 syarat utama bekerja di sini, Putri. Katanya sambil menutup pintu di belakangku. Suara pintu yang tertutup rapat terdengar seperti sebuah finalitas. Pertama, jujur. Kedua, rajin. Selama Anda memegang 2 hal itu, kita tidak akan punya masalah. Aku menatapnya, masih diliputi rasa tak percaya dan sedikit ngeri. Pria ini, majikanku yang baru, adalah sebuah misteri besar. Misteri yang kini harus kuhadapi setiap hari di dalam sangkar emas ini. Pekerjaanku dimulai pada hari berikutnya. Tuan Paul menunjukkan kamarku, sebuah ruangan sederhana di pavilion belakang. Namun bagiku rasanya seperti kamar hotel bintang 5. Ada kasur empuk dengan spray putih bersih, lemari kayu yang kokoh, dan bahkan kamar mandi pribadi dengan air hangat. Aku sampai menahan napas saat pertama kali memasukinya. Semua ini terasa begitu kontras dengan amben bambu dan bilik mandi cungkup di rumah. Sejenak, secerca harapan dan rasa syukur menghangatkan hatiku. Mungkin ini memang akan menjadi awal yang baik. Aku menepati janjiku untuk menjadi rajin dan jujur. Setiap pagi, aku bangun bahkan sebelum fajar mulai menyingsing, sama seperti kebiasaanku di desa. Aku mulai membersihkan setiap sudut villa yang maha luas itu. Ruang tamu dengan sofa kulit raksasa dan lukisan-lukisan abstrak yang tak ku mengerti. Ruang makan dengan meja panjang yang bisa menampung 20 orang. Dapur dengan peralatan modern berkilauan yang beberapa, di antaranya bahkan tak ku ketahui fungsinya. Semuanya ku sentuh dengan hati-hati, membersihkannya hingga tak ada setitik debu pun yang tersisa. Aku bekerja dalam diam, berusaha membuat diriku senyap dan tak terlihat, hanya ingin melakukan tugasku dengan sempurna dan menerima gaji yang dijanjikan untuk dikirim ke kampung. Tuan Paul sendiri adalah sosok yang pendiam dan teratur. Pagi hari ia akan duduk di teras belakang sambil membaca. Sore hari ia akan menghabiskan waktu berjam-jam di ruang kerjanya yang penuh buku. Ia jarang berbicara padaku kecuali untuk hal-hal yang perlu, seperti menanyakan menu makan malam atau memberikan instruksi tambahan. Selama beberapa hari pertama, semua terasa normal dan profesional. Aku mulai sedikit rileks, berpikir bahwa ketakutanku di awal hanyalah prasangka buta. Namun, memasuki minggu kedua, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuat bulu kudukku meremang. Aku mulai merasakan tatapannya. Ini bukan sekadar lirikan biasa seorang majikan pada pekerjanya. Ini adalah tatapan yang berbeda. Tatapan yang intens, lekat, dan seolah mengunci. Saat aku sedang menyapu lantai marmer yang dingin, aku bisa merasakan sepasang mata di punggungku, mengawasiku dari lantai atas. Ketika aku berbalik, Tuan Paul akan berdiri di sana, di dekat pagar balkon, hanya menatap tanpa ekspresi sebelum akhirnya berbalik dan masuk ke ruangannya. Saat aku sedang menyiram tanaman anggrek di taman, aku akan merasakan tatapan itu lagi. Aku menoleh dan mendapatinya tengah duduk di kursi rotan di teras, tidak sedang membaca, hanya memandangiku dengan sorot mata yang sulit sekali kuartikan. Itu bukan tatapan nafsu yang liar, bukan pula tatapan marah yang menghakimi. Itu adalah tatapan yang analitis, seolah aku adalah sebuah spesimen langka yang sedang ia pelajari setiap gerak-geriknya. Hal itu justru terasa jauh lebih menakutkan. Aku merasa seperti ditelanjangi tanpa sehelai benang pun. Akibatnya aku menjadi gugup dan canggung. Tanganku yang biasanya cekatan menjadi gemetar. Aku pernah hampir menjatuhkan vas keramik yang harganya mungkin lebih mahal dari rumahku di desa, karena tiba-tiba menyadari ia sedang berdiri di ambang pintu, memperhatikanku. Aku mulai memilih untuk mengerjakan tugas-tugas di area yang tersembunyi, seperti mencuci di ruang laundry atau membersihkan gudang, hanya untuk menghindari tatapannya. Villa yang awalnya terasa seperti istana, kini perlahan berubah menjadi penjara indah. Kemegahannya terasa dingin dan mengancam. Setiap lorong yang sepi terasa seperti menyimpan sepasang mata yang mengawasi. Aku menjadi paranoid, selalu menoleh ke belakang, selalu merasa tidak sendirian. Keheningan di villa ini tidak lagi menenangkan, melainkan menegangkan, penuh dengan kehadiran tak bersuara dari majikanku. Aku mulai bertanya-tanya dalam hati, apa yang salah? Apa ada yang keliru dari caraku bekerja? Atau jangan-jangan ada hal lain yang ia inginkan dariku? Pertanyaan itu menggantung di udara, menciptakan kabut misteri dan ketakutan yang semakin pekat menyelimuti hari-hariku. Tatapan yang mengunci itu ternyata hanyalah sebuah permulaan. Aku salah jika mengira Tuan Paul akan selamanya menjadi pengamat yang bisu. Memasuki bulan kedua aku bekerja, ia mulai mengubah taktiknya. Keheningan yang dulu terasa canggung kini pecah oleh suara beratnya yang mulai sering mengajakku bicara. Bukan lagi tentang pekerjaan, melainkan tentang diriku. Semuanya dimulai di dapur.
Saat aku sedang sibuk menyiapkan makan malam, ia masuk dan duduk di salah satu kursi tinggi di meja bar, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Biasanya, ia akan menunggu dengan tenang di ruang makan. "Masakanmu selalu enak, Putri," katanya, membuka percakapan. Aku yang sedang mengiris bawang merah nyaris saja mengiris jariku sendiri karena kaget. "Terima kasih, Tuan," jawabku tergagap, tanpa berani menoleh. "Bagaimana kabar orang tuamu di desa? Apakah kirimanmu sudah sampai?" Tanyanya lagi. Pertanyaan itu wajar, namun datang dari mulutnya terasa aneh. "Sudah, Tuan." "Alhamdulillah," kata ibu, "sudah diterima." Jawabku sesingkat mungkin, berharap ia akan segera pergi. Tapi ia tidak pergi. Ia justru terus bertanya. Pertanyaannya perlahan-lahan merambat dari hal umum ke wilayah yang lebih pribadi. Ia menanyakan tentang mimpiku. Apa yang ingin kulakukan seandainya aku tidak perlu bekerja? Apakah aku menikmati kehidupanku di desa? Setiap pertanyaan terasa seperti sebuah probe. Sebuah alat yang mencoba menggali lebih dalam ke dalam diriku. Membuat pertahananku goyah. Aku hanya menjawab sekenanya dengan jawaban-jawaban aman. Namun di dalam hati, alarm bahaya berbunyi semakin kencang. Puncaknya adalah suatu sore saat aku sedang merapikan taman. Ia menghampiriku yang sedang berjongkok membuang rumput liar. "Putri," panggilnya dengan nada tenang. "Apakah kamu sudah punya kekasih di desa?" Seketika tubuhku menegang. Pertanyaan itu terasa begitu lancang, begitu melewati batas antara majikan dan pekerja. Aku menelan ludah yang terasa pahit, kepalaku masih tertunduk menatap tanah. Kenapa ia menanyakan hal ini? Apa urusannya? Ingin sekali aku menjawab ketus. Tapi lidahku keluh. Aku hanya bisa menggeleng pelan. "Belum, Tuan," cicitku pelan. Ia hanya bergumam pelan. "Baguslah." Sebelum akhirnya berbalik dan meninggalkanku yang masih membeku di tempatku. Kata "baguslah" itu terus terngiang di telingaku, terdengar seperti sebuah klaim, sebuah pernyataan kepemilikan yang mengerikan. Kejadian yang paling membuatku ketakutan terjadi beberapa hari setelahnya. Sore itu, ia memanggilku ke ruang tamu. Aku datang dengan jantung berdebar, menduga-duga kesalahan apa yang telah kuperbuat. Di tangannya, ada sebuah kantong kertas berwarna coklat yang terlihat mahal. "Ini untukmu," katanya sambil menyodorkan kantong itu padaku. Aku menatapnya dengan bingung. Untuk saya, Tuan? Ini apa?" "Buka saja." Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku membuka kantong itu. Di dalamnya, terlipat dengan rapi, ada sebuah gaun. Gaun sederhana berwarna biru langit, terbuat dari bahan katun yang lembut dan sejuk. Modelnya sopan, tidak terbuka, tapi terlihat sangat indah dan mahal. Aku terkesiap. Belum pernah seumur hidup aku memiliki pakaian sebagus ini. "Saya lihat bajumu itu saja. Pakailah sesekali saat akhir pekan," ujarnya, seolah itu adalah hal paling wajar di dunia. Aku tidak tahu harus berkata apa. Sebagian diriku merasa terharu, namun bagian yang lebih besar menjerit ngeri. Hadiah ini terasa salah. Ini bukan sekadar hadiah. Ini terasa seperti sebuah jerat. Sebuah cara untuk mengikatku lebih jauh. Tuan Paul tidak hanya mengawasiku atau bertanya tentang hidupku, kini ia bahkan mencoba mendandaniku sesuai seleranya. "Terima kasih banyak, Tuan." Hanya itu kalimat yang berhasil keluar dari bibirku yang terasa kaku. Aku kembali ke kamarku dan meletakkan gaun itu di atas kasur. Warnanya yang cerah terlihat begitu kontras dengan kamarku yang sederhana dan perasaanku yang kelabu. Gaun itu indah, tapi saat menyentuhnya aku merasa dingin. Hadiah ini bukanlah sebuah bentuk kebaikan. Aku yakin seyakin-yakinnya. Ini adalah sebuah pesan, sebuah tanda bahwa batas di antara kami telah ia hapus sepenuhnya. Dan aku tidak tahu harus berbuat apa selain membiarkan rasa takut ini merayap semakin dalam mencengkeram hatiku. Gaun biru langit itu tidak pernah kupakai. Aku melipatnya kembali dengan hati-hati dan menyimpannya di dasar lemari, di bawah tumpukan bajuku yang usang. Aku sengaja melakukannya, seolah dengan menyembunyikannya dari pandangan, aku bisa menyangkal keberadaannya, dan semua implikasi mengerikan yang dibawanya. Hari-hari setelah itu terasa, seperti berjalan di atas lapisan es yang tipis. Aku bekerja dengan kepala terus menunduk, sebisa mungkin menghindari Tuan Paul. Aku sengaja menyibukkan diri di sudut-sudut villa yang paling jauh dari jangkauannya. Namun, ketegangan di antara kami terasa begitu kental, nyaris bisa kusentuh. Ia mendadak lagi menatapku secara terang-terangan. Tapi aku tahu, aku selalu sadar akan kehadirannya. Ia seperti seekor pemangsa yang sabar, menunggu saat yang tepat untuk menerkam. Dan saat itu akhirnya tiba di suatu malam yang pekat dan sunyi.
Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah dan suara katak yang bersahutan di kejauhan. Aku baru saja selesai membersihkan dapur saat namanya memanggilku dari ujung koridor. "Putri, tolong ke ruang kerja saya sekarang." Suaranya tenang dan datar seperti biasa, namun bagiku terdengar seperti sebuah vonis. Jantungku langsung melorot ke perut. Ruang kerja adalah wilayah pribadinya, jantung dari villa ini, tempat yang hampir tidak pernah kumasuki. Selama ini, aku hanya membersihkannya saat ia sedang pergi. Dipanggil ke sana pada malam hari seperti ini terasa sangat salah. Dengan langkah berat, aku berjalan menuju ruangan itu. Pintunya yang terbuat dari kayu gelap yang tinggi dan kokoh sedikit terbuka. Aku mengetuk pelan. "Masuk!" sahut suara dari dalam. Aku mendorong pintu dan melangkah masuk. Ruangan itu remang-remang, hanya diterangi oleh sebuah lampu meja berwarna hijau tembaga yang menyorot ke atas meja kerja raksasa. Di sekelilingku, rak-rak buku menjulang tinggi hingga ke langit-langit, dipenuhi ratusan buku yang tertata rapi. Udaranya berbau khas, campuran antara kertas tua, kayu yang dipernis, dan sedikit aroma parfum maskulin yang samar. Tuan Paul duduk di belakang mejanya yang besar, kursi kulitnya yang tinggi membuatnya tampak seperti seorang raja di singgasananya. Ia memberi isyarat agar aku duduk di kursi kosong di hadapannya. Aku duduk dengan kaku di ujung kursi. Kedua tanganku saling meremas di pangkuan, hingga buku-buku jariku memutih. Keheningan menyelimuti kami, hanya terganggu oleh suara detak jam dinding besar di sudut ruangan. Setiap detaknya terdengar seperti palu yang menghantam dadaku. "Putri," ia memulai, memecah keheningan. Matanya menatapku lurus, tatapan yang sama dalamnya, yang sama menguncinya. "Saya sudah memperhatikanmu sejak pertama kali kamu bekerja di sini." Kalimat itu adalah konfirmasi dari semua ketakutanku. Jadi benar, aku memang selalu diawasi, selalu dinilai. "Kamu pekerja keras, kamu jujur, dan kamu gadis yang baik," lanjutnya. Aku tidak tahu kemana arah pembicaraan ini, tapi firasatku mengatakan ini bukanlah sesuatu yang baik. Lalu, ia mengatakannya, tanpa basa-basi, tanpa kalimat romantis, dengan nada yang sama datarnya seperti saat ia memintaku membuatkan kopi. "Saya ingin menikahi kamu." Duniaku seakan berhenti berputar. Kupikir aku salah dengar. Kata-kata itu terasa begitu absurd, begitu tidak nyata, hingga otakku menolak untuk memprosesnya. Aku hanya bisa menatapnya dengan mulut sedikit terbuka. Mataku mengerjap kosong. Menikah dengan dia? Majikanku, pria asing yang membuatku ketakutan setengah mati. Seolah tahu pikiranku sedang kacau, ia melanjutkan dengan cepat, memaparkan tawarannya seperti sebuah proposal bisnis. "Saya tahu kondisi keluargamu di desa. Saya tahu ayahmu sakit keras dan ibumu kesulitan. Karena itu, saya akan memberikan mahar sebesar 750 juta rupiah, tunai. 750 juta. Angka itu menghantamku seperti gelombang tsunami. Telingaku berdenging hebat. Pandanganku sedikit kabur. 750 juta? Uang sebanyak itu bahkan tidak pernah ada dalam khayalan terliarku sekalipun. Dengan uang itu, utang ibu lunas. Bapak bisa berobat ke rumah sakit terbaik. Ibu bisa membuka toko kelontong besar. Hidup mereka akan berubah total. Uang itu, ia menekankan, sepenuhnya untuk keluargamu. Anggap saja sebagai baktimu pada mereka. Saat itulah aku sadar. Gaun itu, pertanyaan-pertanyaan aneh itu, tatapannya yang tak pernah lepas, semuanya adalah bagian dari penilaian ini. Ia tidak sedang mencoba mendekatiku, ia sedang menimbang-nimbang hargaku. Dan sekarang ia telah menentukannya. 750 juta rupiah. Aku masih tidak bisa bicara. Seluruh tubuhku gemetar hebat. Ini bukan lamaran. Ini adalah transaksi jual-beli. Ia ingin membeli sisa hidupku dengan uang yang bisa menyelamatkan keluargaku. Kepalaku pusing, ruangan terasa berputar, dan aku merasa seperti akan pingsan. Melihat keadaanku, Tuan Paul menyandarkan punggungnya. "Pikirkanlah baik-baik. Saya tidak butuh jawaban sekarang," katanya dengan tenang. "Sekarang kamu boleh pergi." Entah bagaimana caranya, aku berhasil bangkit dari kursi. Kakiku terasa seperti jeli saat aku berjalan keluar dari ruangan itu, menutup pintu di belakangku. Aku menyandarkan tubuhku di dinding koridor yang dingin, berusaha mengatur napas yang tersengal-sengal. Di dalam kepalaku, hanya ada dua hal yang terus berputar tanpa henti. Wajah orang tuaku yang menderita, dan angka fantastis yang baru saja ditawarkan untuk membeli diriku. Aku tidak ingat bagaimana caraku bisa kembali ke kamar. Yang kuingat hanyalah kakiku yang bergerak sendiri, menapaki lantai marmer yang dingin tanpa terasa. Aku membanting pintu di belakangku dan menguncinya. Sebuah tindakan sia-sia untuk mencari rasa aman di dalam rumah yang kini terasa seperti neraka.
Tubuhku luruh ke lantai, punggungku bersandar pada pintu yang dingin. Untuk beberapa saat aku tidak melakukan apa-apa, hanya menatap kosong ke dinding di hadapanku. Keheningan di dalam kamarku terasa pekak, kontras dengan badai yang mengamuk di dalam kepala dan dadaku. Lalu, air mata itu datang. Bukan isak tangis yang pelan, melainkan tangisan yang meledak, yang keluar dari lubuk hatiku yang paling dalam. Aku menangis sesenggukan, memeluk lututku sendiri, membiarkan semua rasa takut, syok, dan kebingungan tumpah ruah. Aku menangisi nasibku, menangisi bapak dan ibu di kampung, menangisi diriku yang terperangkap dalam situasi yang tak pernah kubayangkan ini. Di dalam benakku, dua suara saling berperang, saling berteriak, membuatku nyaris gila. Suara pertama adalah suara logika, suara bakti seorang anak. Suara itu menampilkan bayangan wajah bapak yang pucat dan napasnya yang berat. Menampilkan gambaran tangan ibu yang kapalan dan punggungnya yang semakin membungkuk. Suara itu membisikkan angka keramat itu berulang-ulang. 750 juta, Putri. Kamu dengar? Dengan uang itu, semua penderitaan mereka selesai. Selesai. Bapak bisa dibawa ke dokter spesialis, utang lunas. Ibu bisa punya modal untuk warung yang layak. Bukankah ini yang selalu kamu doakan setiap malam? Kesempatan untuk membalas budi mereka. Ini adalah pengorbanan, Putri. Sebuah pengorbanan mulia. Namun, suara kedua adalah suara hatiku. Suara ketakutanku yang paling murni. Suara itu menampilkan bayangan mata Tuan Paul yang dalam dan tak terbaca. Menampilkan gambaran dirinya yang duduk di balik meja kerja, menilaiku seolah aku adalah barang dagangan. Suara itu menjerit. Menikah dengannya? Seumur hidupmu? Kamu tidak mengenalnya, Putri. Kamu takut padanya. Ini bukan pernikahan, ini perbudakan. Kamu akan menjual tubuhmu, jiwamu, seluruh sisa hidupmu. Kebahagiaanmu akan direnggut. Apakah uang bisa membeli kebahagiaan, Putri? Kamu akan hidup dalam sangkar emas, tapi hatimu akan mati perlahan-lahan. Lari, Putri. Lari dari sini. Kedua suara itu menarikku ke arah yang berlawanan hingga aku merasa tubuhku akan terbelah dua. Aku benci diriku sendiri karena sempat mempertimbangkan tawaran itu. Tapi aku juga benci diriku sendiri jika aku menolaknya dan membiarkan keluargaku terus menderita. Aku benar-benar berada di jalan buntu, tersesat dalam dilema paling besar dalam hidupku. Di puncak keputusasaanku, aku meraih ponsel bututku di atas nakas. Hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa kutanyai, satu-satunya kompas moral dalam hidupku. Dengan tangan yang masih gemetar hebat, aku menekan nomor telepon ibu Dundat. Nada sambung terasa begitu lama. Lalu terdengar suara lembut dari seberang. Assalamualaikum, Nduk. Suara ibu. Mendengarnya saja sudah membuat pertahananku runtuh lagi. Ibu, isaku nyaris tak bisa bicara. Ibu, Putri bingung sekali, Bu. Ya Allah, Nduk, kamu kenapa nangis? Suara ibu terdengar panik. Ada apa? Kamu baik-baik saja, kan? Majikanmu tidak macam-macam, kan? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba merangkai kata di sela-sela isak tangisku. Aku ceritakan semuanya. Tentang lamaran Tuan Paul, tentang tawaran mahar yang jumlahnya membuat lidahku keluh saat mengucapkannya. Di seberang telepon ibu terdiam, keheningan yang panjang dan berat. Aku bisa membayangkan ekspresi terkejut di wajahnya. Astaghfirullahaladzim, Nduk. Bisik ibu setelah beberapa saat, suaranya terdengar kaget tapi tetap tenang. Uang sebanyak itu, Putri harus bagaimana, Bu? Tanyaku putus asa. Uang itu bisa untuk berobat Bapak. Keheningan sejenak, lalu ibu menjawab dengan suara yang lembut namun tegas. Suara yang akan selalu kuingat seumur hidupku. Nduk, dengarkan ibu baik-baik. Uang memang penting, ibu tidak bohong. Dengan uang itu, semua masalah kita di sini bisa selesai. Tapi ada yang lebih penting dari semua uang di dunia ini, yaitu kebahagiaanmu. Yang akan menjalani pernikahan itu kamu, Putri, bukan ibu atau bapak. Yang akan hidup dengannya setiap hari itu kamu. Hati kamu bagaimana? Apa kamu bisa bahagia hidup dengan pria yang tidak kamu cintai, yang kamu takuti? Lanjutnya, jangan korbankan dirimu hanya karena kami, Nduk. Ibu dan bapak tidak akan pernah ridho kalau kebahagiaanmu menjadi tumbalnya. Pikirkan baik-baik dengan hatimu sendiri. Apapun keputusanmu, ibu akan selalu mendukungmu. Setelah telepon ditutup, aku kembali menangis. Tapi kali ini tangisanku berbeda. Bukan lagi tangisan putus asa, melainkan tangisan haru. Nasihat ibu tidak memberiku jawaban, tapi memberiku sesuatu yang lebih berharga, kebebasan untuk memilih. Beliau melepaskan beban bakti itu dari pundakku dan menggantinya dengan restu untuk memikirkan diriku sendiri. Malam tuh dilema itu masih ada. Namun kini, di tengah pertarungan antara logika dan hati,
Aku tahu suara mana yang direstui oleh ibuku untuk kudengarkan. Setelah malam yang penuh gejolak itu, aku mengira keesokan harinya akan menjadi neraka. Aku membayangkan Tuan Paul akan mendesakku, menagih jawaban dengan tatapan tajamnya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Keheningan yang aneh dan tak terduga menyelimuti villa. Tuan Paul bersikap seolah-olah percakapan di ruang kerja malam itu tidak pernah terjadi. Ia tidak menyinggungnya sama sekali, bahkan tidak sepatah kata pun. Diberdayakan oleh nasihat ibu, aku tidak lagi bersembunyi. Sebaliknya, aku mengubah diriku menjadi seorang pengamat. Aku memutuskan untuk menggunakan waktu ini untuk mempelajari pria yang telah mengajukan tawaran mustahil itu. Setiap gerak-geriknya, setiap ucapannya, setiap ekspresinya, aku perhatikan dengan saksama. Aku mencoba mencari celah, mencari tanda-tanda kebohongan atau niat buruk di balik topengnya yang tenang. Hatiku masih dipenuhi ketakutan, tetapi kini ketakutan itu ditemani oleh rasa penasaran yang waspada. Hari pertama dan kedua berlalu tanpa ada tekanan. Ia tetap pada rutinitasnya, dan aku pada rutinitasku. Namun aku mulai menyadari perubahan kecil dalam sikapnya. Ia tidak lagi menatapku dengan tatapan mengunci yang membuatku merinding. Tatapannya kini terasa lebih lembut, sekilas, dan seringkali ia yang pertama kali mengalihkan pandangan. Ia juga menjadi lebih sering berbicara, namun hanya menanyakan hal-hal ringan seperti, "Apakah kamu sudah makan?" Atau, "Jangan bekerja terlalu lelah, istirahatlah jika perlu." Awalnya, aku sangat skeptis. Ini pasti hanya taktik, bisik suara hatiku yang penuh curiga. Dia sedang berakting baik agar aku luluh dan menerima tawarannya. Aku menjaga jarak, menjawab pertanyaannya dengan singkat dan tetap menunduk. Namun, sikap sabarnya yang konsisten perlahan mulai meruntuhkan tembok pertahananku. Puncaknya terjadi pada hari kelima. Malam itu aku merasa tidak enak badan. Kepalaku pusing, mungkin karena stres dan kurang tidur selama berhari-hari. Saat sedang mencoba memasak makan malam di dapur, pandanganku tiba-tiba berkunang-kunang dan aku hampir jatuh jika tidak berpegangan pada meja. Tuan Paul yang kebetulan lewat langsung menghampiriku dengan raut wajah cemas. "Putri, kamu tidak apa-apa?" "Wajahmu pucat sekali." "Tidak apa-apa, Tuan. Hanya sedikit pusing," jawabku lemah. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia memapahku dengan lembut untuk duduk di kursi. "Duduk di sini. Biar saya yang selesaikan," katanya. Aku terbelalak kaget. "Tetapi Tuan..." "Tidak ada tapi. Kamu sakit. Malam ini, saya yang memasak untukmu," ujarnya dengan nada tegas yang tidak menerima bantahan. Aku hanya bisa terdiam, menyaksikan pemandangan paling surreal dalam hidupku. Pria tinggi besar itu, majikanku, dengan cekatan mengambil alih dapurku. Ia menggulung lengan kemeja mahalnya, dan dengan gerakan yang mengejutkan lincah, ia mulai mengiris sayuran dan menyiapkan bumbu. Tangannya yang besar dan kokoh terlihat begitu kontras dengan pisau dapur yang kecil. Ia memasak sup ayam sederhana, namun aroma kaldu dan jahe yang menguar dari panci terasa begitu menenangkan. Setengah jam kemudian, ia meletakkan semangkuk sup hangat di hadapanku. "Makanlah selagi hangat. Ini akan membuat badanmu lebih baik," katanya. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut padanya. Melihatnya merawatku dengan tulus, menyajikan makanan untukku, membuat sisi lain dari dirinya terlihat. Sisi yang lembut, peduli, dan manusiawi. Aku mulai berpikir, mungkinkah pria sesabar ini benar-benar punya niat jahat? Setelah merenung selama 2 hari lagi, hatiku akhirnya mantap. Ini adalah sebuah pertaruhan besar, mungkin pertaruhan terbesar dalam hidupku. Aku tidak tahu apakah ini keputusan yang benar atau salah. Tapi melihat kesabarannya, aku ingin memberinya, dan diriku sendiri, sebuah kesempatan. Malam itu, aku memberanikan diri menemuinya yang sedang duduk membaca di teras belakang. Aku berdiri di hadapannya dengan jantung yang berdebar kencang. "Tuan," panggilku pelan. Ia menurunkan bukunya dan menatapku. "Ya, Putri?" Aku menarik napas dalam-dalam. Setelah saya pikirkan, saya bersedia menerima lamaran Tuan. Ekspresi terkejut yang tulus melintas di wajahnya, segera digantikan oleh kelegaan. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, aku segera melanjutkan. "Tapi, dengan satu syarat." Ia mengangkat alisnya. "Syarat apa?" "Pernikahan kita," kataku, suaraku bergetar namun tatapanku lurus. "Harus dilaksanakan sesuai dengan agama dan adat istiadat saya, di kampung halaman saya. Ini adalah benteng pertahanan terakhirku. Caraku untuk memegang kendali atas sesuatu dalam takdirku yang terasa sudah dijual. Ini juga ujian terakhirku untuknya. Jika ia menolak,
maka aku tahu niatnya tidak tulus. Di luar dugaanku, wajah Tuan Paul justru berseri-seri. Senyum lebar dan tulus untuk pertama kalinya terukir di bibirnya, membuat wajahnya yang biasanya tampak keras menjadi jauh lebih hangat. "Tentu saja, Putri," jawabnya dengan antusias. "Tentu saja. Itu akan menjadi sebuah kehormatan besar bagi saya." Keesokan paginya setelah keputusanku, aku menelepon ibu. Jantungku berdebar lebih kencang daripada saat aku menerima lamaran itu sendiri. Dengan suara gemetar, aku mencoba menjelaskan situasinya. Putri sudah menerima lamarannya." Hening sejenak di seberang sana. "Kamu yakin, Nenduk? Dengan hatimu?" tanya ibu, memastikan. "Insya Allah, Bu," jawabku. Mencoba meyakinkan diriku sendiri sebanyak aku meyakinkan ibu. Dan dia setuju untuk menikah di kampung. Kami akan segera pulang, Bu, untuk meminta restu secara langsung. Aku tidak menceritakan soal mahar fantastis itu. Aku ingin mereka melihat Tuan Paul sebagai seorang calon suami, bukan sebagai solusi finansial. Biarlah ketulusannya yang berbicara lebih dulu. 2 hari kemudian kami berangkat, bukan dengan bus ekonomi yang panas dan sesak, melainkan dengan mobil sewaan yang nyaman dan ber-AC. Perjalanan ini terasa begitu berbeda. Jika dulu aku pergi sebagai gadis desa yang putus asa, kini aku kembali dengan membawa pria asing yang akan menjadi suamiku. Sepanjang jalan, Tuan Paul tidak banyak bicara. Ia hanya menatap keluar jendela dengan sorot mata penuh minat, memandangi hamparan sawah, desa-desa kecil, dan hiruk-pikuk kehidupan yang kami lewati. Ia seolah sedang menyerap dan mencoba memahami dunia tempat aku berasal. Sikapnya yang tenang dan penuh hormat membuatku sedikit lebih rileks. Namun, semua ketenanganku menguap seketika saat mobil kami memasuki jalanan desaku. Mobil bagus yang mengkilap ini terasa begitu kontras dengan jalanan tanah yang berdebu dan rumah-rumah sederhana di sekelilingnya. Sontak kami menjadi pusat perhatian. Ibu-ibu yang sedang mengobrol di depan warung berhenti bicara. Anak-anak kecil yang sedang bermain layangan berlarian mengikuti mobil kami. Semua mata tertuju pada kami. Puncaknya adalah saat mobil berhenti tepat di depan rumahku dan Tuan Paul melangkah keluar. Seluruh desa seakan menahan napas. Bisik-bisik langsung terdengar seperti dengungan lebah. "Sopo iku?" "Siapa itu?" "Loh, Putri pulang sama bule?" "Loh, Putri pulang sama orang asing." "Bule kok kirang?" "Orang asing kok hitam?" Aku bisa merasakan puluhan pasang mata menusuk punggungku, penuh dengan rasa ingin tahu, keheranan, dan sedikit cemoohan. Wajahku terasa panas karena malu dan gugup. Aku takut Tuan Paul akan merasa tidak nyaman atau marah. Tetapi ia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda itu. Ia hanya berdiri tegak di sampingku, memberiku senyuman kecil yang menenangkan, seolah berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di teras rumah, ibu dan bapak sudah menunggu. Wajah mereka adalah kanvas dari berbagai macam emosi. Syok, cemas, bingung, semua bercampur aduk. Melihat sosok Tuan Paul yang menjulang tinggi di sampingku, bapak yang sedang duduk sampai berusaha untuk berdiri tegak. Kami berjalan mendekat, melewati lautan tatapan para tetangga. Saat kami tiba di hadapan orang tuaku, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tuan Paul, pria kaya raya dari negeri seberang itu, melakukan sesuatu yang meruntuhkan semua prasangka di hatiku dan di hati orang tuaku. Ia membungkukkan badannya yang tinggi itu dalam-dalam, mengambil tangan bapakku yang kurus dan gemetar, lalu mencium punggung tangannya dengan takzim. "Ayolah, mate." Ia melakukan hal yang sama pada ibu. "Assalamualaikum, Bapak." "Ibu," sapanya dengan suara yang dalam dan penuh hormat. Ibu dan bapak hanya bisa terpaku, terlalu kaget untuk menjawab salam. Mereka jelas tidak pernah menyangka akan diperlakukan dengan rasa hormat sebesar ini oleh orang asing. "Perkenalkan, nama saya Paul." Lanjutnya, masih dengan posisi tubuh yang sedikit membungkuk. "Saya datang kemari dengan niat yang paling tulus. Saya ingin meminta izin dan restu dari bapak dan ibu untuk menikahi putri bapak dan ibu, Putri Rahayu." Ia berbicara dengan lancar, setiap kata diucapkannya dengan penekanan yang menunjukkan keseriusan. Aku berdiri di sampingnya, menahan napas. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. "Saya mungkin berasal dari dunia yang berbeda," katanya lagi. Matanya menatap lurus ke mata bapakku. "Tapi saya berjanji di hadapan bapak dan ibu, saya akan menjaga Putri dengan seluruh hidup saya. Saya akan menghormatinya, membahagiakannya, dan tidak akan pernah menyakitinya." Keheningan yang khusyuk menyelimuti teras kecil kami. Bapak menatap Tuan Paul untuk waktu yang lama, seolah mencoba menimbang setiap kata
dan mengukur kedalaman jiwa pria di hadapannya. Akhirnya bapakku mengangguk pelan. Setetes air mata jatuh dari sudut matanya yang sudah berkerut. "Saya pegang janjimu, Nak Paul," kata bapak dengan suara serak. Saya restui. Saat itu juga, beban terberat di pundakku seolah terangkat. Di tengah kehebohan warga desa, di teras rumah kami yang sederhana, dua dunia yang berbeda telah bertemu. Bukan dengan benturan, melainkan dengan jembatan yang dibangun oleh ketulusan dan rasa hormat. Setelah restu didapatkan, desaku yang biasanya tenang berubah menjadi sibuk luar biasa. Kabar pernikahan Putri Rahayu, si gadis penjual sayur, dengan seorang pria kaya raya dari Afrika menyebar lebih cepat daripada api membakar ilalang kering. Wajah Tuan Paul kini tidak lagi menjadi bahan bisik-bisik yang aneh, melainkan sumber kekaguman. Kesabarannya selama berada di desa, sikapnya yang ramah meski terlihat kaku, dan terutama rasa hormatnya yang tulus kepada orang tuaku, berhasil memenangkan hati hampir seluruh warga. Rumahku yang kecil mendadak menjadi pusat segala aktivitas. Para tetangga berdatangan silih berganti, menawarkan bantuan tanpa diminta. Ibu-ibu sibuk di dapur darurat yang didirikan di halaman belakang, memasak aneka hidangan untuk acara syukuran sederhana. Bapak-bapak bekerja sama mendirikan tenda dari terpal di depan rumah. Suasana komunal yang hangat dan penuh semangat gotong royong ini terasa begitu kontras dengan kegelisahan yang terus bersemayam di dalam hatiku. Aku tersenyum pada semua orang, mengucapkan terima kasih, namun di dalam, aku merasa seperti seorang aktris yang sedang memainkan peran utama dalam sebuah sandiwara besar. Hari yang ditentukan pun tiba. Sejak subuh, aku sudah didudukkan di depan cermin tua di kamarku. Seorang juru rias dari desa sebelah dengan cekatan memoleskan riasan tebal di wajahku, mengubahku menjadi sosok yang hampir tidak kukenali. Rambutku disanggul dengan rapi, dihiasi untayan bunga melati yang wanginya memenuhi ruangan. Aku dipakaikan kebaya putih sederhana namun anggun. Kain jarik yang membebat tubuhku terasa kencang dan sedikit membatasi gerak. Saat aku menatap pantulan diriku di cermin, yang kulihat adalah seorang pengantin Jawa yang ayu. Tapi mata di pantulan itu, mataku sendiri, terlihat kosong dan menyimpan ketakutan yang dalam. Aku merasa seperti boneka pajangan yang indah. Di ruang tamu, suasana terasa khusyuk dan tegang. Ruangan itu telah disulap menjadi tempat akad nikah. Sebuah meja kecil ditutupi kain putih, dan di atasnya diletakkan Al-Quran. Bapakku duduk di sana sebagai wali nikah. Di sampingnya ada Pak Penghulu dan dua orang saksi dari tetua desa. Wajah bapak terlihat tegang, tangannya sedikit gemetar. Ini adalah momen di mana ia akan melepaskan tanggung jawabnya atasku kepada seorang pria lain. Lalu Tuan Paul masuk. Ia tidak mengenakan pakaian adat Jawa, melainkan kemeja batik lengan panjang berwarna coklat gelap yang terlihat sangat pas di tubuhnya yang tegap, dipadukan dengan celana bahan hitam. Ia tampak bersih, berwibawa, dan sangat serius. Ia duduk di seberang bapakku, tatapannya lurus dan mantap. Aku didudukan di atas sebuah tikar di belakang mereka. Kepalaku tertunduk dalam-dalam sesuai adat. Aku tidak bisa melihat apa-apa selain ujung kain jariku sendiri. Aku hanya bisa mendengar. Aku mendengar suara Pak Penghulu membacakan doa-doa. Aku mendengar suara detak jantungku sendiri yang berdebar begitu kencang hingga terasa memekakan telinga. Seluruh hidupku, masa depanku, akan ditentukan dalam beberapa menit ke depan. Kemudian, aku mendengar suara bapakku yang bergetar karena emosi. Beliau menjabat erat tangan Tuan Paul. "Ananda Paul bin Jonathan," ucap bapakku, suaranya terdengar berat. "Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak kandung saya, Putri Rahayu binti Suryo. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas seberat 50 gram, dibayar tunai." Keheningan total menyelimuti ruangan. Semua orang menahan napas menunggu. Inilah saatnya. Mampukah pria asing ini mengucapkan kalimat kabul yang sakral itu dengan benar? Dengan satu tarikan napas, suara bariton Tuan Paul yang mantap dan jelas menggema di seluruh ruangan. "Saya terima nikahnya dan kawinnya Putri Rahayu binti Suryo dengan mas kawin tersebut. Dibayar tunai, lancar, tegas, tanpa sedikit pun keraguan. Bagaimana para saksi?" tanya Pak Penghulu. Serempak, para saksi menjawab dengan lantang, "Sah." Kata singkat itu terasa seperti sebuah palu godam yang menghantam jiwaku. Sah, resmi. Aku kini adalah seorang istri dari Tuan Paul. Di sekelilingku, aku mendengar ucapan syukur alhamdulillah dan isak tangis haru dari ibu. Aku dibimbing untuk mencium tangan pria yang kini resmi menjadi suamiku. Saat kulitku bersentuhan dengan kulitnya, aku merasakan sengatan aneh.
Dingin, bukan hangat. Upacara yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan ini justru terasa seperti penutupan sebuah transaksi. Ikatan suci yang baru saja terjalin terasa lebih seperti belenggu yang mengikatku. Janji yang diucapkan di hadapan wali itu kini menjadi sebuah kenyataan yang tak bisa lagi kuingkari. Dan aku harus menghadapi kenyataan itu, sendirian. Acara syukuran di desa berlangsung sederhana namun hangat. Para tetangga dan kerabat silih berganti menyalamiku dan suami baruku. Aku melihat binar aneh di mata mereka, campuran antara rasa turut bahagia, iri, dan kasihan. Bahagia karena aku tidak lagi miskin, iri karena aku mendapatkan suami kaya, dan kasihan karena aku harus menikah dengan orang asing yang begitu berbeda. Tuan Paul, atau kini harus kupanggil Mas Paul atas permintaan ibu, menangani semuanya dengan ketenangan yang mengagumkan. Ia tersenyum, mengangguk, dan mengucapkan terima kasih kepada semua orang. Meski aku tahu ia tidak mengerti sebagian besar basa-basi dalam bahasa Jawa yang mereka gunakan. Menjelang sore, saatnya kami pamit. Ini adalah momen perpisahan yang terasa jauh lebih berat daripada saat aku berangkat untuk bekerja beberapa bulan lalu. Dulu aku pergi dengan harapan, kini aku pergi dengan kepastian yang menakutkan. Ibu memelukku erat, air matanya membasahi kebaya putihku. Jadilah istri yang baik, Endok, bisiknya. Hormati suamimu. Bapak hanya menepuk-nepuk punggung Tuan Paul dengan tatapan penuh arti. Sebuah pesan dari seorang ayah kepada pria yang kini memegang tanggung jawab atas putrinya. Kami kembali masuk ke dalam mobil sewaan yang sama, namun atmosfer di dalamnya sudah berubah total. Jika saat datang kami adalah dua orang yang menuju sebuah kesepakatan, kini saat kembali kami adalah suami dan istri yang terikat oleh janji suci. Dan janji itu terasa seperti rantai yang membelenggu kakiku. Mobil mulai melaju, meninggalkan rumahku, desaku, dan seluruh kehidupanku yang lama di belakang. Aku menatap keluar jendela, melihat anak-anak kecil melambai, melihat wajah ibu yang semakin mengecil di kejauhan hingga akhirnya hilang di telan tikungan. Saat itulah aku merasa benar-benar sendirian. Keheningan di dalam mobil terasa memekakkan. Tidak ada yang bicara. Tuan Paul fokus menyetir. Wajahnya kembali datar dan sulit dibaca seperti pertama kali aku bertemu dengannya. Sisi hangat dan sabar yang ia tunjukkan di desa seolah ikut tertinggal di sana. Kini, yang duduk di sampingku adalah majikanku, pria asing yang telah membeliku, yang kini secara sah adalah suamiku. Setiap kilometer yang kami tempuh, setiap putaran roda di atas aspal, terasa seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang sangat kutakuti. Puncak, villa, kamar pengantin, malam pertama. Kata-kata itu berputar-putar di kepalaku seperti mantra jahat. Tanganku terasa dingin dan berkeringat. Aku meremas-remas ujung bajuku di pangkuan, mencoba menyalurkan kegelisahan yang menyesakkan dada. Aku mencuri pandang ke arahnya. Rahangnya yang tegas, bahunya yang lebar, tangannya yang besar dan kokoh mencengkeram setir. Pria ini adalah suamiku. Aku harus melayaninya. Aku harus menyerahkan diriku padanya. Pikiran itu membuat perutku mual. Bagaimana bisa aku melakukannya? Aku bahkan tidak mengenalnya. Aku tidak mencintainya. Yang ada hanyalah rasa takut dan kewajiban. Matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan semburat jingga dan ungu. Pemandangan yang indah itu sama sekali tidak menyentuh hatiku. Bagiku, senja itu adalah pertanda datangnya malam. Pertanda datangnya kegelapan yang harus kualami. Mobil mulai menanjak, memasuki jalanan berkelok kawasan puncak. Hawa dingin mulai merayap masuk melalui celah jendela, membuatku menggigil. Minumlah. Suaranya yang dalam tiba-tiba memecah keheningan. Aku tersentak kaget. Ia menyodorkan sebotol air mineral ke arahku, tanpa mengalihkan pandangan dari jalan. Terima kasih, Tuan. Mas, jawabku gugup. Tanganku gemetar saat menerima botol itu. Interaksi singkat itu justru membuatku semakin tegang. Itu adalah pengingat bahwa kami berada di ruang yang sama, bahwa aku tidak bisa lari darinya. Akhirnya, setelah perjalanan yang terasa seperti berlangsung selamanya, aku melihatnya. Gerbang hitam yang menjulang itu, yang kini adalah gerbang rumahku. Villa itu tampak megah di tengah kegelapan malam. Lampu-lampu tamannya menyala, membuatnya terlihat seperti istana hantu yang indah sekaligus mengerikan. Mobil berhenti tepat di depan pintu utama. Tuan Paul mematikan mesin. Seketika, satu-satunya suara yang terdengar hanyalah embusan angin malam dan detak jantungku sendiri yang menggila. Kami telah tiba. Perjalanan telah berakhir. Tidak ada lagi tempat untuk lari. Tidak ada lagi waktu untuk menunda. Inilah puncaknya. Inilah malam penentuanku. Aku memejamkan mata sejenak, berdoa dalam hati, memohon kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan terjadi di balik pintu itu.
Pintu mobil yang terbuka di sisiku terdengar seperti gerbang penjara yang digerakkan. Tuan Paul berdiri di sana, menungguku. Aku tidak punya pilihan selain melangkah keluar. Kakiku terasa kaku dan berat seolah terbuat dari timah. Ia tidak menyentuhku, hanya berjalan di depanku, membuka pintu utama villa yang megah itu. Udara hangat di dalam rumah menyambutku, tapi tidak mampu menghalau rasa dingin yang sudah membekukan tulang sumsumku. Rumah ini terasa berbeda. Dulu aku adalah pelayan di sini. Kini aku melangkah masuk sebagai nyonyanya. Status baru yang ironis, karena aku merasa lebih terkurung sekarang daripada saat aku masih menjadi seorang asisten rumah tangga. Ia tidak membawaku ke kamarku yang kecil di pavilion belakang. Tentu saja tidak. Ia menaiki tangga utama menuju lantai 2, dan aku mengikutinya dari belakang seperti seekor domba yang digiring ke rumah jagal. Ia berhenti di depan sebuah pintu kayu berwarna paling gelap di ujung koridor. Pintu kamar utama. Kamar tidurnya, kamar tidur kami. Jantungku serasa akan meledak saat ia mendorong pintu itu hingga terbuka. Pemandangan di dalamnya membuat napasku tercekat. Ruangan itu luas, dengan ranjang berukuran raksasa di tengahnya. Seseorang, pasti Tuan Paul yang telah mengaturnya, sudah menghias kamar ini. Ada kelopak-kelopak mawar merah yang ditaburkan di atas spray sutra putih. Beberapa lilin aromaterapi menyala di sudut-sudut ruangan, memancarkan cahaya temaram yang romantis, dan menebarkan wangi vanila yang lembut. Bagi pengantin wanita manapun, ini pasti pemandangan impian. Bagiku ini adalah sebuah panggung horor yang indah. Setiap kelopak mawar terasa seperti tetesan darah, dan setiap nyala lilin terasa seperti api yang akan membakarku. Pintu tertutup di belakang kami. Bunyi klik pelan dari kunci pintu terdengar seperti dentuman lonceng kematian di telingaku. Habislah sudah. Kami benar-benar hanya berdua. Tidak ada lagi tempat untuk lari. Aku hanya berdiri mematung di dekat pintu, tidak berani bergerak lebih jauh. Tuan Paul melepas kemeja batiknya, menyisakannya mengenakan kaos hitam polos yang membalut tubuhnya yang kekar. Setiap gerakan kecilnya membuatku tersentak. Ia menatapku, dan dalam cahaya temaram itu, aku tidak bisa membaca ekspresinya. "Kamu pasti sangat lelah setelah perjalanan panjang," katanya. Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Aku hanya bisa mengangguk. Lidahku terasa keluh, ia mulai berjalan mendekatiku. Pelan, langkahnya tidak terburu-buru. Tapi bagiku, setiap langkahnya terasa seperti gempa bumi kecil yang mengguncang duniaku. Aku ingin mundur, tapi kakiku seolah terpaku di lantai. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang di tenggorokan. Seluruh tubuhku menegang, bersiap untuk hal terburuk. Kini ia sudah berdiri tepat di hadapanku, menjulang tinggi di atasku. Aku bisa mencium aroma parfumnya yang maskulin bercampur dengan wangi lilin. Aku menundukkan kepala dalam-dalam, tidak sanggup menatap wajahnya. Aku merasakan tangannya yang hangat terangkat. Aku memejamkan mata erat-erat, menanti. Tapi ia tidak melakukan gerakan kasar. Dengan sangat lembut, ia menyelipkan jemarinya ke daguku, mengangkat wajahku agar menatapnya. Matanya terlihat, "Sidi, you tidak jangan." Lalu ia menundukkan kepalanya, perlahan-lahan. Aku tahu apa yang akan terjadi. Ia akan menciumku, menuntut haknya sebagai seorang suami. Saat bibirnya hanya berjarak beberapa senti dari keningku, saat aku bisa merasakan napasnya yang hangat di kulitku, pertahananku hancur berkeping-keping. Seluruh rasa takut yang kupendam selama berminggu-minggu meledak dalam satu momen. Refleksku mengambil alih. Aku menarik kepalaku ke belakang dengan kasar. Tubuhku mundur hingga menabrak pintu. "Jangan!" Pekiku. Suara yang keluar terdengar parau dan penuh kepanikan. Air mataku tumpah tak terbendung. "Tolong jangan! Aku mohon, tanis aku." Kata-kata itu keluar begitu saja, jujur dan menyedihkan. "Aku takut, Tuan. Sungguh, aku takut." Aku kembali memanggilnya Tuan. Panggilan yang menunjukkan jarak dan ketakutan. Bukan Mas, seperti yang seharusnya. Saat itu, aku tidak peduli lagi. Aku hanya ingin ini berhenti. Wajah Tuan Paul menunjukkan ekspresi syok yang nyata. Tapi aku tidak sempat melihatnya lebih lama. Akumulasi dari kelelahan acara pernikahan, perjalanan panjang, dan tekanan batin yang luar biasa akhirnya mencapai batasnya. Kepalaku terasa sangat pusing. Nyala lilin di sudut ruangan mulai berputar dan memburam. Telingaku berdenging hebat. Pandanganku menggelap dari tepi, menyisakan satu titik cahaya yang semakin mengecil. Hal terakhir yang kurasakan adalah kakiku yang kehilangan semua kekuatannya dan tubuhku yang limbung ke depan. Hal terakhir yang kulihat adalah sepasang lengan yang kokoh bergerak cepat untuk menangkapku sebelum aku jatuh menghantam lantai. Lalu kesemuanya menjadi gelap gulita. Kesadaranku kembali secara perlahan, sepotong demi sepotong. Seperti kepingan puzzle yang menemukan tempatnya. Hal pertama yang kurasakan adalah kelembutan.
Aku berbaring di atas sesuatu yang sangat empuk, diselimuti oleh selimut tebal yang hangat. Hal kedua adalah aroma. Bukan wangi vanila dari lilin yang tadi membuatku mual, melainkan aroma menenangkan dari minyak kayu putih yang dioleskan tipis di pelipisku. Aku membuka mata perlahan. Kamar ini tidak lagi temaram oleh cahaya lilin, melainkan oleh sinar lembut dari lampu tidur di atas nakas. Aku menoleh ke samping dan menyadari aku telah dipakaikan baju tidurku sendiri yang nyaman. Kelopak-kelopak mawar yang tadi menghiasi ranjang sudah tidak ada, telah dibersihkan. Aku sendirian di atas ranjang raksasa itu. Lalu, aku melihatnya. Di sudut ruangan, duduk di sebuah kursi berlengan, adalah Tuan Paul. Ia tidak tidur. Ia hanya duduk di sana, menatapku dengan ekspresi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan tatapan tajam yang mengintimidasi, bukan pula tatapan aneh yang penuh selidik. Yang kulihat di matanya saat ini adalah kecemasan yang murni dan kelelahan yang mendalam. Saat matanya bertemu dengan mataku, ia terlihat begitu lega. Dengan sangat perlahan, seolah takut akan membuatku terkejut, ia bangkit dari kursinya dan mendekati tempat tidur. Ia tidak duduk di atas ranjang, melainkan berlutut di lantai di sampingku, menyejajarkan posisi wajahnya dengan wajahku. Tindakan itu, tindakan seorang pria perkasa yang merendahkan dirinya, membuat hatiku bergetar. "Putri," bisiknya, suaranya serak karena emosi. "Maafkan saya. Tolong maafkan saya. Saya sudah sangat menakutimu." Kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya bukanlah tuntutan atau amarah, melainkan sebuah permohonan maaf yang tulus. Aku hanya bisa menatapnya. Air mata mulai menggenang lagi di sudut mataku. "Saya adalah pria bodoh, Putri," lanjutnya, matanya tak lepas dari mataku. "Saya punya banyak uang, tapi saya tidak tahu bagaimana cara menggunakan hati. Seumur hidup saya, orang-orang mendekati saya karena harta saya. Mereka tersenyum di depan saya. Tapi di belakang, saya tahu mereka hanya menginginkan apa yang saya miliki. Dunia saya penuh dengan kepalsuan." Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. "Lalu saya datang ke sini, dan saya melihatmu. Saya memperhatikanmu selama berminggu-minggu, bukan untuk menghakimi, tapi karena saya terpana. Saya melihat seorang gadis sederhana yang bekerja begitu keras tanpa mengeluh. Saya melihat caramu berbicara di telepon dengan ibumu, penuh dengan cinta dan rasa hormat. Saya melihat ketulusan dalam setiap hal yang kamu lakukan. Di dunia saya, ketulusan adalah barang yang paling langka dan berharga, Putri. Dan saya melihatnya melimpah dalam dirimu." Pengakuannya membuatku tertegun. "Jadi selama ini, saya ingin memilikimu di sisi saya," katanya lagi. "Tapi saya tidak tahu caranya. Saya melihat keluargamu kesulitan, jadi kupikir cara satu-satunya untuk menunjukkan keseriusanku dan membantumu adalah dengan uang. Sebuah tindakan bodoh dari seorang pria kesepian yang tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaannya. Saya menikahi kamu bukan karena nafsu, Putri. Saya menikahi kamu karena saya ingin melindungi hati tulusmu itu, menjaganya agar tetap berada di dekat saya." Air mataku akhirnya jatuh, mengalir deras membasahi pipi. Semua ketakutanku, semua prasangka burukku, luruh seketika, hanyut terbawa oleh pengakuannya yang tulus. Ia mengulurkan tangannya, bukan untuk menyentuhku, melainkan hanya menunjukkannya padaku. "Saya berjanji di hadapan Tuhan, Putri. Saya tidak akan pernah menyentuhmu tanpa izinmu. Saya tidak akan pernah memaksamu. Jika butuh waktu seumur hidup bagimu untuk bisa percaya dan menerimaku, maka saya akan dengan sabar menunggumu seumur hidup. Karena bagiku, kamu pantas untuk ditunggu." Malam itu, tidak ada lagi ketakutan. Yang ada hanyalah kelegaan yang luar biasa. Di antara isak tangisku, untuk pertama kalinya, aku memberanikan diri mengulurkan tanganku dan menyentuh jemarinya yang besar. Sebuah sentuhan kecil yang menandakan sebuah awal yang baru. Hari-hari, minggu-minggu, dan bulan-bulan berikutnya adalah bukti dari janjinya. Ia menepatinya. Tuan Paul, Mas Paul, memperlakukanku dengan kesabaran, rasa hormat, dan humor yang tidak pernah kuduga ia miliki. Ia mengajariku bahasa Inggris. Aku mengajarinya cara membuat sambal terasi yang enak. Kami berkebun bersama di sore hari, tertawa saat tanah mengotori wajah kami. Ia menceritakan tentang negerinya yang jauh di Afrika, dan aku menceritakan tentang masa kecilku bermain layangan di pematang sawah. Perlahan tapi pasti, rasa takutku berubah menjadi rasa nyaman. Rasa nyaman berubah menjadi rasa sayang, dan rasa sayang itu, tanpa kupaksa, tumbuh subur menjadi cinta yang tulus dan dalam. Villa yang dulu terasa seperti sangkar emasku, kini benar-benar menjadi rumahku, dan pria yang dulu paling kutakuti di dunia,
kini menjadi pria yang paling kucintai. Aku, Putri Rahayu, gadis desa yang menikah karena uang, pada akhirnya menemukan takdir yang tidak pernah berani kumimpikan. Kebahagiaan dan cinta sejati di puncak tertinggi.